Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Enda. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Baiklah, sebelum masuk kepada sejarah kelahiran Pancasila itu seperti apa, kita bahas terlebih dahulu materi yang pertama, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Di mana untuk nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya sudah ada di bumi kita Indonesia sejak masa sejarah awal sebelum namanya berupa Pancasila. Jadi kalian tahu kan di dalam Pancasila itu ada 5 sila atau ada 5 nilai di dalamnya, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya sebelum lahirnya nama Pancasila itu sudah ada di negara kita, dimulai dari sejarah awal, di mana ada beberapa nilai yang terdapat atau yang bisa kita identifikasi pada sejarah awal dulu di Indonesia, yaitu yang pertama adalah nilai ketuhanan. Terbukti dengan ditemukannya nekara, terus gong perunggu, itu merupakan alat-alat yang digunakan oleh orang-orang zaman sejarah awal untuk melaksanakan ritual keagamaan. Jadi di situ dapat tercermin bahwa nilai-nilai ketuhanan sudah ada ya. Lalu yang kedua, selanjutnya pada sejarah awal juga bisa kita identifikasi adanya nilai kemanusiaan dan juga nilai persatuan. Terlihat dari ditemukannya lukisan gua, batu-batu purba hingga prasasti batu tertulis. Jadi di lukisan-lukisan itu tergambar nih ada sekelompok manusia yang saling tolong-menolong membangun apa, membawa apa seperti itu. Jadi tergambar bahwa tercermin bahwa di dalamnya itu terdapat nilai persatuan dan juga nilai kemanusiaan. Lalu selanjutnya, nilai-nilai Pancasila ini juga sudah ada pada masa Kerajaan Nusantara. Jadi dari sejarah awal, sekarang kita maju ke zaman Kerajaan Nusantara. Pada zaman dulu itu, walaupun sekarang juga masih ada, jadi negara kita itu di dalamnya itu banyak sekali kerajaan-kerajaan dari Sabang sampai Merauke, itu banyak sekali kerajaan-kerajaan. Misalnya kerajaan yang besar dulu terkenal itu ada di wilayah Sumatera Selatan, itu kerajaan Sriwijaya yang kita kenal bahwa mereka menganut agama Hindu. Lalu juga ada kerajaan Majapahit yang juga kerajaan besar di wilayah Jawa, di mana kerajaan-kerajaan ini meninggalkan beberapa peninggalan. Di antaranya yang pertama, candi-candi, di mana candi-candi ini menunjukkan bahwa adanya nilai ketuhanan pada zaman mereka, di mana mereka menyembah ataupun menggunakan candi ini sebagai tempat untuk peribadatan atau tempat untuk beribadah. Lalu selain nilai ketuhanan, tercermin juga ataupun terbukti juga pada masa kerajaan itu terdapat adanya nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Dan nilai Pancasila yang paling menonjol pada zaman ini adalah nilai ketuhanan dan keadilan sosial. Lanjut, kita maju lagi nih, kita berjalan lagi ke zaman masa penjajahan. Jadi Indonesia dulu sempat mengalami masa penjajahan ya anak-anak. Kita dulu pernah dijajah oleh Belanda, ya kan? Lalu kita juga pernah dijajah oleh bangsa Portugis sebenarnya. Terus yang terakhir kita dijajah oleh negara Jepang. Nah, pada masa penjajahan ini, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalamnya secara tidak langsung, secara tidak sadar, bahwa nilai-nilai Pancasila ini sudah diterapkan. Di antaranya yang pertama adalah nilai ketuhanan, di mana nilai ketuhanan ini sangat terlihat pada masa ini. Pejuang-pejuang kita seperti pejuang daerah seperti misalnya Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, dan lain-lain, mereka itu melandaskan nilai ketuhanan sebagai niatan mereka untuk berjuang menegakkan yang namanya nilai kemanusiaan. Jadi selain nilai ketuhanan, pada zaman ini juga ada nilai kemanusiaan dan juga nilai persatuan. Lanjut, selanjutnya kita berjalan lagi nih, kita berjalan maju ke masa kebangkitan nasional. Pada masa kebangkitan nasional ini, kan nanti kalian juga akan belajar tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, di mana Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai bentuk penghormatan dari satu gerakan besar pemuda Indonesia, yaitu Gerakan Budi Utomo yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, pada masa ini nilai-nilai Pancasila yang tampak adalah nilai kemanusiaan dan juga nilai persatuan.
Selanjutnya kita akan bersama-sama menonton sejarah kelahiran Pancasila. Tanggal Selamat 1 Juni menyaksikan. sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Baiklah, itulah tadi sekilas video mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Sekarang sedikit Ibu jelaskan. Jadi, pada awalnya Indonesia ini telah merdeka. Lalu setelah merdeka tentunya pendiri negara itu memikirkan apa sih dasar negara yang akan digunakan oleh Indonesia untuk menjalankan pemerintahan. Nah, jadi di sini pemerintah dengan bantuan Jepang itu membentuk suatu badan yang namanya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan tanggal 29 April 1945 oleh Regiman Bediodiningrat, lalu diresmikan tanggal 28 Mei 1945, di mana BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Nah, yang membahas mengenai dasar negara itu adalah pada sidang yang pertama, yaitu sidang tanggal 1 Juni 1945. Lalu, kalau pada video tadi juga kalian bisa lihat bersama-sama dan bisa dengarkan bersama-sama bahwa hari lahir Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945, merujuk pada sejarah lahirnya Pancasila yang dikemukakan oleh Presiden kita, Insinyur Soekarno. Di mana pada tanggal 1 Juni 1945 ini semua peserta sidang BPUPKI sepakat
untuk menamai dasar negara kita dengan nama Pancasila, di mana butir-butir atau isi dari Pancasila ini akan dibicarakan lebih lanjut pada sidang BPUPKI yang berikutnya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu perumusan Pancasila. BPUPKI tadi setelah menamakan dasar negara kita dengan nama Pancasila, di mana butir-butir atau sila-sila dari Pancasila ini akan dibicarakan lebih lanjut, dia belum sempat untuk rapat kembali. Namun karena dia belum sempat rapat, keburu dia dibubarin sama Jepang. Jadi dibentuklah lagi panitia yang namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini membentuk panitia khusus atau panitia kecil di dalam PPKI ini khusus untuk membahas rancangan dasar negara. Itulah yang dinamakan Panitia 9, di mana Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di mana dalam perumusan Pancasila ini kita akan membahas dua materi, yaitu diskusi perumusan dan kesepakatan Piagam Jakarta, di mana pada diskusi perumusan ini adalah membahas mengenai diskusi para tokoh-tokoh pendiri negara dalam merumuskan isi dari Pancasila itu sendiri, di mana tadi kita sama-sama telah baca bahwa isi Pancasila yang dirumuskan atau yang dipesarankan, yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno itu tidak sama dengan Pancasila yang sekarang. Nah, oleh karena itu ini sedang dirumuskan oleh para pendiri negara, di mana menurut Wahid Hasyim, negara Indonesia harus berdasarkan negara ketuhanan. Jadi sila pertama kita kan yang sekarang ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Nah, Wahid Hasyim dia berpendapat bahwa negara Indonesia harus berdasarkan ketuhanan. Terus Soekarno, negara Indonesia harusnya tidak berdasar ketuhanan. Lalu sepakat akhirnya Indonesia bukan negara agama dengan sila ketuhanan yang menjadi sila pertama. Jadi Indonesia ini bukan negara ketuhanan, itu maksudnya anak-anak. Jadi kita tidak menetapkan satu agama di negara kita. Jadi misalnya gini, ketuhanan yang kalau sekarang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau berdasarkan ketuhanan itu dia misalnya gini, ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam. Nah, kayak gitu maksud dari usul Wahid Hasyim, tapi Soekarno dan Hatta tidak setuju. Akhirnya disepakatilah bahwa sila pertama kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kesepakatan ini ditulis dalam suatu bentuk dokumen yang dinamakan Piagam Jakarta, yang dijadikan sebagai isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian ingat nih ya, setiap hari Senin kalian akan baca pembukaan UUD 1945. Nah, di paragraf keempat kalian akan menyebutkan 5 sila Pancasila di dalamnya, seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya, penetapan Pancasila, di mana tanggal 18 Agustus 1945 PPKI pun akhirnya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada saat sidang PPKI. Baiklah, itulah tadi materi kita pada hari ini mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.